Andun, Yeah, are you ready guys? let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andun bersama Andun. Pada tahun 2003, Peter Brown dan McG Morwood bersama Pusat Penelitian Arkeologi Nasional berhasil menemukan Homo florensiensis di Gua Liang Bua Flores, yang akhirnya juga dikenal sebagai makhluk purba berbadan kecil atau hobbit. Fosil yang ditemukan adalah tengkorak manusia berukuran sangat mungil yang diperkirakan tak lebih tinggi dari anak berusia 5 tahun dan diperkirakan hidup 18.000 tahun yang lalu bersama gajah pygmy atau gajah kerdil dan kadal raksasa atau komodo. Penemuan ini menarik karena sebelumnya juga para peneliti dan penjelajah sedang meneliti tentang kehidupan seekor makhluk yang bertubuh pendek di daerah Sumatera. Dalam cerita masyarakat lokal atau cerita rakyat Indonesia, makhluk ini disebut orang pendek atau uhang pandak. Konon, makhluk ini menghuni daerah terpencil terutama hutan pegunungan di Pulau Sumatera. Makhluk ini telah didokumentasikan setidaknya selama 100 tahun oleh suku-suku hutan, penduduk desa setempat, penjelajah Belanda, ilmuwan barat, dan pelancong. Sebenarnya, makhluk apa itu orang pendek? Bagaimana sejauh ini penelitian yang sudah dilakukan dan apakah orang pendek ini mitos atau fakta? Dalam video Andun kali ini, kita akan coba bahas itu semua. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe dulu videonya supaya Andun makin semangat buat kontennya. Yuk kita bahas. Orang pendek merupakan makhluk kriptozoologi paling terkenal di Sumatera. Masyarakat lokal menggambarkan orang pendek ini memiliki tubuh yang tingginya tidak lebih 1 meter, berjalan layaknya manusia, dan memiliki bulu-bulu halus pendek di tubuhnya. For your information aja, buat yang belum tahu, kriptozoologi itu berarti makhluk yang konon ada namun tidak diketahui oleh konsensus ilmiah dan seringkali sangat sulit dipercaya. Orang pendek ini memiliki nama-nama atau sebutan yang khas di berbagai wilayah di Sumatera. Misalkan di Kerinci atau Provinsi Jambi, masyarakat menyebutnya uhang pandak. Di Bengkulu, orang menyebutnya gugu. Di Banyuasin, Sumatera Selatan, orang menyebutnya sedepak. Di Waikambas atau Lampung, orang-orang menyebutnya manusia katai. Dan di Indrapura atau Sumatera Barat, orang menyebutnya orang liar pendek. Menurut penelitian dari para peneliti, orang pendek sebagian besar dilihat oleh orang yang tinggal di sekitar hutan, termasuk pemburu yang sering beraktivitas di hutan. Ada kesaksian dari masyarakat yang melihat orang pendek berada di daerah terpencil di Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS, di daerah Danau Gunung Tujuh yang tidak jauh dari Gunung Kerinci. Pada Juli 1989, Debbie Martir, seorang konservasionis satwa liar yang banyak melakukan penelitian di Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS, mengaku melihat orang pendek untuk pertama kalinya. Menurut Debbie, orang pendek berjalan lurus melintasi lembah yang jaraknya 30 meter dari Debbie, sangat dekat dan sangat jelas. Menurutnya, ia tampak seperti primata yang sangat kekar, berjalan dari semak ke semak yang lainnya. Ketika melihat orang pendek itu, ia sadar betul sedang melihat makhluk yang tidak pernah ia lihat di buku. Begitu juga di film atau di kebun binatang yang pernah ia kunjungi. Menurutnya, dia bergerak cepat secara bipedal dan berusaha untuk tidak terlihat. Debbie saat itu bersembunyi di lembah yang dangkal, mencoba mengikuti dari belakang makhluk tersebut. Saat itu, Debbie sebenarnya membawa kamera, namun terjatuh karena terkejut melihat makhluk tersebut, jadi tidak sempat untuk mengabadikannya. Pada tahun 2001, Arifin, seorang penjaga Taman Nasional Kerinci Seblat, mengaku melihat orang pendek ketika sedang berpatroli di wilayah sungai penuh Gunung Kerinci pada tahun 2001. Menurut pengakuan Arifin, ia melihat orang pendek dari sisi belakang, warnanya coklat tua, namun ketika makhluk itu sadar diperhatikan, dia segera masuk ke semak belukar. Pada tahun 2003 dan 2004, Richard Freeman, seorang ahli kripto asal Inggris, pernah juga melakukan ekspedisi pencarian orang pendek di hutan Sumatera karena mendengar cerita dari Debbie Martir. Ia masuk hutan di wilayah Gunung Tujuh Kerinci, namun dia tidak berhasil menemukan bukti apapun yang membuktikan adanya orang pendek Sumatera. Pada tahun 2001, dua penjelajah dari Inggris yaitu Adam Davis dan Andrew Sanderson melakukan perjalanan ke Danau Gunung Tujuh dan hutan Kerinci. Pada perjalanan itu, mereka mengabadikan sebuah telapak dengan cetakan gips. Telapak kaki itu tampak tidak biasa atau tidak seperti manusia dan atau makhluk primata lainnya yang pernah mereka temui sebelumnya.
Jejak kaki ini diduga milik orang pendek. Telapak itu seolah-olah jempol kaki secara struktural muncul dari sisi kaki sekitar 3/4 dari jarak tumit ke jari depan menurutnya. Ada juga cerita dari Dali Sandra Dipurta, seorang warga Sungai Penuh Jambi yang penasaran akan keberadaan makhluk kriptozoologi itu. Dali Sandri Daputra mengatakan sejak 2009 dia turut mencari keberadaan orang pendek. Awal ketertarikannya bermula pada tahun 2006 ketika peneliti dari Amerika namanya Alex mampir ke Sungai Penuh. Peneliti itu mencari informasi orang pendek. Dari sana tumbuh rasa penasaran Dali tentang orang pendek. Menurutnya, orang dari Amerika saja mau mencari orang pendek. Kenapa kita warga lokal tidak mau mencarinya? Sejak itu, puluhan saksi mata telah diwawancarai oleh Dali. Para saksi umumnya mengatakan hanya melihat beberapa detik saja, lalu orang pendek itu menghilang. Pada 2009, Dali mengaku menemukan tapak kaki orang pendek setelah selama 10 hari masuk ke Gunung Tujuh di hutan Kerinci. Jejak kaki tidak hanya ditemukan saat itu. Pada tahun 2011, ia kembali menemukan jejak kaki orang pendek dan mendokumentasikannya. Pada tahun 2018, mengetahui ada banyaknya ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan oleh para peneliti untuk mencari tahu mengenai orang pendek. Akhirnya, Dr. W.G. Whitcroft, ahli antropologi budaya, pada tahun 2018 ini juga merangkum dan membuat jurnal mengenai orang pendek Sumatera ini. Dalam jurnalnya yang berjudul Orang Pendek, The Little Bipedal Hominid of Sumatra, dia merinci catatan pencarian orang pendek sejak abad ke-20 serta memaparkan argumentasi dan hasil penelitiannya mengenai orang pendek Sumatera. Menurut Whitcroft, orang pendek ini sangat tertutup. Mereka selalu saja bersembunyi. Kemungkinan juga secara biologis mereka pada waktunya akan diklasifikasikan dalam genus Homo bersama dengan manusia yang hidup atau Homo sapiens. Whitcroft juga berpendapat orang pendek adalah hominid yang cerdas, sensitif, cenderung sadar diri, berjalan tegak, dan mereka itu bukan termasuk ke dalam kategori kera. Dmitry Bayanov, ahli hominologi asal Rusia, dalam artikelnya Some Talk Regarding Dr. Wilson Whitcroft's Overview of Orang Pendek Evidence, mendukung pernyataan Whitcroft bahwa orang pendek adalah hominid, bukan kera karena ia bipedal. Mungkin tampak kontroversial bagi pembaca manapun, tulis Bayanov. Sebagai ahli biologi evolusioner dan genetika, Dmitry Bayanov mengatakan referensi yang paling relevan ketika berdiskusi tentang orang pendek adalah karya Historiae Naturalis et Medicae Indiae Orientalis oleh Jacob de Bon atau Jacobus Bontinus tahun 1592 hingga 1631. Dia itu adalah seorang dokter dari Belanda yang datang ke Batavia atau Jakarta pada tahun 1826 hingga kematiannya. Dia menjelaskan telah melihat Homo sylvestris atau manusia hutan berjenis kelamin perempuan dengan penjelasan yang sangat rinci. Dalam artikelnya dijelaskan, perbedaan mereka dari kera adalah penggerak bipedal dan sistem gigi tanpa diastemata. Diastemata itu adalah sistem gigi yang selalu ada pada kera dan monyet. Perbedaan dengan Homo sapiens antara lain penglihatan pada malam hari. Dia itu memiliki membran nictitans atau kelopak mata ketiga dan lengan yang lebih panjang daripada manusia. Ukurannya juga tidak lebih tinggi dari manusia laki-laki berumur 9 tahun. Mereka hidup di hutan dan siang hari di dalam gua. Dari cerita-cerita di atas atau cerita-cerita dari para peneliti yang tadi kita bahas, kita coba gambarkan fisik orang pendek Sumatera secara umum. Pertama, dia bertubuh pendek sekitar usia anak-anak 9-10 tahunan, namun memiliki perawakan yang kekar. Tangannya lebih panjang daripada manusia normal. Dia ini bergerak secara bipedal atau berjalan dengan dua kaki. Tubuhnya ditutupi bulu-bulu halus dan jari-jari kakinya itu seperti kesemuanya itu adalah jari jempol. Sampai saat ini, misteri orang pendek Sumatera masih belum bisa terpecahkan dan masih belum bisa dibuktikan kebenarannya. Meski begitu, misteri orang pendek Sumatera ini menjadi salah satu khazanah kekayaan cerita rakyat Nusantara, khususnya bagi masyarakat di Pulau Sumatera. Kalau menurut teman-teman semua, itu bagaimana? Apakah orang pendek ini hanyalah sebuah mitos dari cerita rakyat biasa, atau memang betul ada? Hanya saja masih belum dapat dibuktikan. Atau tidak keduanya, teman-teman memiliki argumentasi sendiri mengenai orang pendek Sumatera ini. Apapun jawaban dari teman-teman, kita diskusi di kolom komentar ya. Sekian video dari Andun, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.
Go!